Ya, selanjutnya saya akan membahas mengenai arus kas dalam perusahaan. Kita tahu kas ini merupakan aktiva yang penting di sebuah perusahaan karena itu menggambarkan operasional perusahaan itu seperti apa. Nah, maka dari itu kita harus tahu arus kas dan perusahaan itu seperti apa. Dan kita harus menganalisis sumber dana kas dan penggunaan dana kas itu apa saja. Nah, sesuai dengan gambar di yang tertera ini, kita dapat melihat sumber dana kas itu dari mana saja dan penggunaan dana kas itu untuk apa saja. Di sini kita dapat melihat sumber dana kas berasal dari penjualan tunai, ya. Terus pastinya akan menambah kas atau menambah dana perusahaan. Selanjutnya ada dari piutang dagang, dari sistem penjualan kredit yang nantinya juga pastinya akan menambah dana atau kas perusahaan. Selanjutnya, selain itu ada penjualan aktiva tetap, ya, penjualan aktiva tetap yang nantinya juga akan menambah dana atau kas perusahaan. Selanjutnya ada pinjaman dari pihak lain atau mungkin dari bank yang akan menambah perusahaan. Setelah itu ada dari modal perusahaan itu sendiri yang pastinya juga akan menambah kas perusahaan. Nah, setelah kita mengetahui sumber dana kas itu dari mana saja, kita juga harus mengetahui penggunaan dana ini untuk apa saja. Nah, di sini kita dapat melihat untuk pembayaran pinjaman. Nah, ini nanti akan mengurangi kas. Selain itu, apalagi ada pembelian aktiva tetap yang pastinya nanti juga akan mengurangi kas perusahaan. Terus ada pembelian bahan mentah yang nantinya akan menjadi barang dalam proses yang nanti akhirnya juga akan menjadi persediaan barang jadi. Nah, setelah itu ada pembayaran gaji dan biaya lain-lain. Dalam operasional perusahaan itu ada pembayaran-pembayaran yang pastinya akan mengurangi perusahaan. Nah, apalagi yang mengurangi perusahaan atau penggunaan dana itu ada yaitu dividen, yaitu pembagian dividen kepada pemegang saham. Nah, itu tadi dapat dilihat, dapat dipahami sumber dana dan juga penggunaan dana itu dari mana saja. Nah, dapat kita simpulkan dari gambar di sini, kita dapat melihat arus kas yang ditunjukkan oleh anak panah di atas kas ini merupakan kegiatan operasional perusahaan. Sedangkan arus kas yang ditunjukkan di bawah kas ini merupakan arus kas yang terjadi karena keputusan pendanaan yang diambil oleh perusahaan. Nah, seperti ini arus kas dalam perusahaan. Kita tadi sudah mengetahui, kita sudah menganalisis sumber dana kas dari mana saja, terus penggunaan dana kas itu apa saja. Nah, sesuai gambar tertera seperti ini. Terima kasih.